Terkadang sangat meletihkan berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih apabila kedua orang tua ini kurang menghargai apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Karena ada sebagian orang tua, meski anak telah bersungguh-sungguh untuk berbakti, orang tua ini justru seolah tidak mengapresiasi, seolah tidak menghargai apa yang dilakukan oleh anak. Meletihkan sekali. Maka ingatlah ayat ini baik-baik. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua dengan kata wasiat. Wa wassaynal insan biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada setiap manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Anda garis bawahi kalimat kami wasiatkan kepada manusia. Kata inilah yang selalu Anda sadari ketika Anda harus berbakti kepada ayah atau kepada bunda. Terkadang sangat meletihkan berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih apabila kedua orang tua ini kurang menghargai apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Karena ada sebagian orang tua, meski anak telah bersungguh-sungguh untuk berbakti, orang tua ini justru seolah tidak mengapresiasi, seolah tidak menghargai apa yang dilakukan oleh anak. Meletihkan sekali. Maka ingatlah ayat ini baik-baik, bahwa seorang anak berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, alasan yang pertama karena memang ini wasiat Allah kepada setiap anak. Jadi sekali lagi, apabila suatu saat hati betul-betul letih berbakti kepada keduanya, hilangkan keletihan dan ingat ayat ini baik-baik, bahwa birrul walidain Anda, bakti Anda kepada kedua orang tua, alasan nomor satu karena ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Anda perhatikan kelembutan Allah dalam ayat ini, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan Anda untuk birrul walidain layaknya pola perintah terhadap kewajiban-kewajiban lain, tapi Allah memerintahkan Anda menggunakan kalimat wa wassayna, kami wasiatkan kepada kalian wahai manusia. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, ingatlah selalu bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, berbicara secara khusus tentang seorang ibu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Seorang ibu telah mengandungnya di dalam kesusahan, kemudian melahirkannya pun di dalam kesusahan. Allah Tabaraka wa ta'ala mulai mengajak berfikir setiap anak. Kenapa kalian wahai para anak diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tua? Alasan yang pertama kata Allah, hamalathu ummuh. Bukankah bunda telah mengandungmu di dalam kesusahan? Makanan yang tadinya enak, begitu dalam keadaan hamil tidak jadi enak, jadi muntah. Tidur yang tadinya nyenyak, begitu dalam keadaan hamil betul-betul terganggu. Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya mengandungnya dalam kesusahan. Wa wada'athu kurhan, lalu kemudian ibu itu pun melahirkannya di dalam kesulitan pula, di dalam kesusahan pula.
Pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya bukan cuma mengandung kemudian melahirkan, lalu Allah melanjutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Bahkan bunda mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan. 30 bulan. Menyusui selama 2 tahun. Berarti 24 bulan. Ditambah lagi dengan kehamilan minimum 6 bulan. Sama dengan 30 bulan. Maka ayat ini menegaskan bahwa kehamilan minimum seorang perempuan adalah 6 bulan. Anda nggak usah banyak bicara, nggak usah fitnah sana dan fitnah sini. Kalau istri Anda melahirkan dalam usia kandungan 6 bulan, nggak usah berpikir ini anak siapa ini, belum 9 bulan kok udah nongol. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menegaskan bahwa kehamilan minimum adalah 6 bulan. Baik. Hatta idza balagha asyuddahu, sehingga ketika anak ini telah memasuki usia matang, telah memasuki usia dewasa, wa balagha 40 sanatan, bahwa dia sampai kepada usia 40 tahun, qala, anak ini berdoa kepada Allah, meminta beberapa hal. Permintaan yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, berikan aku ilham untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu atasku, dan untuk bersyukur kepada segala pengorbanan orang tua untukku. Ini dua, permintaan dua. Jadikan aku orang yang bersyukur kepadamu, tapi jadikan pula aku orang yang bersyukur kepada kedua orang tuaku. Doa yang ketiga, wa an a'mala salihan tardah, dan berikan pula aku ilham untuk senantiasa menjalankan amal saleh yang menjadi keridhaanmu. Ini yang ketiga. Doa yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah keturunanku, anak-anak cucuku, salehkan mereka. Ini yang keempat. Inni tubtu ilaik. Ada 4 permintaan, lalu kemudian ada 2 pengakuan. Pengakuan yang pertama, inni tubtu ilaik, aku betul-betul bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang yang berserah diri kepadamu. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah ajarkan doa ini, dan Allah sebutkan bahwa doa ini diucapkan mereka-mereka yang telah berusia 40 tahun. Maka Imam Syaukani menegaskan bahwa doa ini sangat dianjurkan untuk diperbanyak oleh mereka-mereka yang telah menginjak usia 40 tahun. Jadi kalau Anda usia 40 tahun, doa ini sudah mesti hafal. Karena Imam Syaukani mengatakan doa ini adalah doa usia 40 tahun. Kalau belum sampai 40 tahun, tentu enggak jadi soal juga. Masalahnya kalau baru 15 tahun, sebagian doa belum berlaku. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki keturunanku. Yang mana? Kamu keturunan. Baik jemaah sekalian, Allah sebutkan 40 tahun setelah terakumulasi pengalaman hidup yang sangat panjang, setelah menempuh perjalanan hidup lebih dari separuh perjalanan, muncul doa ini dari orang-orang yang telah berusia 40 tahun. Maka doa ini harus dihafal karena ini doa orang berusia 40 tahun.
Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa aku mengenal sejumlah orang, sejumlah ulama, sewaktu usia di bawah 40 tahun mereka bergaul, mereka berjalan ke sana kemari. Tapi setelah mereka memasuki 40 tahun, mereka lebih banyak beribadah kepada Allah dan mengurangi pergaulan dengan manusia. Karena di dalam doa ini ada sebuah pengakuan, inni tubutu ilaik, sungguh aku kembali kepadamu, aku taubat kepadamu. Taubat artinya adalah kembali. Inni tubutu ilaik, aku kembali kepadamu. Oleh sebab itu beliau mengatakan sejumlah orang-orang saleh, ulama-ulama yang aku kenal, mereka bergaul dengan banyak orang, tapi ketika mereka memasuki usia 40 tahun, mereka mengurangi pergaulan dan lebih banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menegaskan jamaah sekalian bahwa di usia 40 tahun harus ada keseriusan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mengacu kepada ayat ini jamaah sekalian, ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf, sejumlah ibadah yang mesti dijalankan oleh orang-orang yang berusia 40 tahun. Yang pertama adalah sungguh-sungguhlah berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabb kalian Allah tabaraka wa taala menetapkan, memerintahkan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini ketetapan yang pertama. Allah berbicara tentang haknya. Setelah Allah berbicara tentang haknya yaitu ibadah, lalu Allah membicarakan hak yang kedua. Hak siapakah yang datang setelah hak Allah? Urutan hak siapakah setelah urutan hak Allah? Allah berfirman, wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian, berbaktilah kepada orang tua. Di usia 40 tahun bukankah Anda telah menjadi orang tua pula? Anda telah menjalani dan merasakan jiwa seorang orang tua. Inilah anak-anak dan putri-putri Anda. Anda telah betul-betul menjadi orang tua, maka berbaktilah kepada orang tua. Di usia anak muda, apalagi anak-anak, belum ada kesadaran untuk berbakti, karena Anda belum merasakan bagaimana berdiri menjadi seorang orang tua. Tapi ketika Anda telah berada di usia 40 tahun, Anda betul-betul telah menjadi orang tua. Anda telah merasakan segala yang pernah dirasakan oleh orang tua Anda sendiri. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda memiliki pengalaman menjadi orang tua, Anda lebih paham orang tua bukan? Maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu.